Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'limis Sibyani Tauhida li Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini membaca kitab Ta'lim As-Sibyan Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Semoga Allah merahmati beliau. Baik, kita masuk ke tajuk yang baru, yaitu tentang hal yang dengannya seorang itu mengenal Rabb-nya. Ya, hal yang dengannya seorang mengenal Rabb-nya. Baik. As-su'alu tsalits, pertanyaan ketiga, ya, ini juga termasuk pertanyaan cabang dari pertanyaan pertama tentang man rabbuk. Ya. Penulis merinci, membuat pertanyaan yang ketiga ini. Baik. Fa idza qila laka bima ta'rifu rabbaka, maka jika ditanyakan kepada engkau dengan apa engkau mengenal Rabb engkau, al-jawab faqul a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah, aku mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Naam. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawatu wal ardu wa ma fihima. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma stawa 'alal arsh yugsil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih, ya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Suratul A'raf al-ayatul rabi'ah wal khamsun. Jadi dalil tentang hal tersebut, yaitu tentang ayat-ayat dan makhluk-makhluknya, adalah sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy, ya, beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, ya, yang mengikutinya dengan cepat, yatlubuhu hasitha. Kemudian dialah Allah yang menciptakan matahari, bulan dan juga bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan itu menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Rabb alam
semesta. Ini ayat di surah Al-A'raf. Taib, fihi masailu. Di dalamnya ada beberapa pembahasan atau masalah. Yang pertama adalah syarhu bima arafta rabbak. Penjelasan, ya, pertanyaan dengan apa engkau mengenal Rabb engkau. Taib. Dikatakan oleh penulis, wa min ayatihi a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya. Katakanlah, aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Ayat ini artinya tanda. Ya. Ayat itu adalah tanda. Dan ayat itu ada dua. Ada ayat kauniyah dan ada pula ayat syar'iyah. Ya. Ayat kauniyah adalah terkait dengan penciptaan apa yang ada di alam ini. Ya. Ayat kauniyah adalah ayat yang terkait dengan penciptaan apa yang ada di alam ini. Adapun ayat syar'iyah maka merupakan ayat yang kita bisa mengenalnya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Taib. Ayat kauniyah itu seperti langit, ya, bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, pepohonan, lautan dan seterusnya. Itu disebutkan ayat kauniyah, yaitu terkait dengan penciptaan apa yang ada di alam ini yang kita lihat. Sebagaimana kata seorang penyair, kullu syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu itu Allah memiliki ayat padanya, menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha satu. Ya. Maka jika kita perhatikan dari alam semesta ini, pasti akan diketahui bahwasannya, ya, tidak ada yang menciptakan semua ayat-ayat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Andai kata pada langit dan bumi itu ada yang diibadahi selain Allah, maka sungguh rusak langit dan bumi itu. Ya. Karena setiap yang berkuasa itu tidak mau berada di atas yang lainnya. Ya. Tidak mau berada di atas yang lainnya. Dibahasakan dalam ayat yang lain, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Setiap yang mencipta akan pergi membawa ciptaannya sendiri. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Dan sebagian mereka akan merasa lebih tinggi dari sebagian yang lainnya. Maka dari itu, dengan melihat alam ini akan tampak bahwa tidak mungkin ada dua pencipta. Ya, tidak mungkin ada dua pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka jadikan ada sekutu-sekutu, ya, bagi Allah, ka khalqihi, yang mereka mencipta sama dengan ciptaan Allah. Ya. Fatasyabahal khalqu alaihim, sehingga penciptaan itu menjadi samar bagi mereka. Ya. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah bahwasanya Allah itu yang mencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar, dan dialah Allah yang maha satu lagi maha berkuasa. Ya. Maka jelas menunjukkan bahwa Allah itu maha sendiri, maha satu. Ya, ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kita telah sebutkan ada namanya ayat syar'iyah. Ya, ayat syar'iyah, yakni yang diturunkan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang datang dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kemurniannya, ya, akan kesempurnaannya, keagungannya, keharusan beribadah kepadanya, tentang nama dan sifat-sifatnya. Semuanya menunjukkan akan hal tersebut. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan kisahnya di surah Al-An'am, sebagaimana beliau mencari, ya, sesuatu yang dia ibadahi. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, falamma janna alaihil lail ra'a kaukaban. Tatkala sudah masuk malam, beliau melihat bintang. Ya. Qala hadza rabbi. Beliau mengatakan, ini adalah Rabbku. Ya, begitu melihat bintang, dia katakan ini adalah Rabbku.
Ya, makna Rabb sudah kita bahas kemarin ya di sesi yang telah berlalu. Kemudian qala falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan tatkala bintang itu hilang, beliau berkata, aku tidak suka hal yang hilang. Ya. Maka dia tidak mengatakan bahwasanya oh ternyata bintang ini bukan Rabb karena dia bisa hilang. Ya. Kemudian di kelanjutan ayat falamma ra'al qamar bazigon qala hadza rabbi. Dan tatkala beliau melihat bulan terbit, beliau berkata ini adalah Rabbku. Ya, tadi melihat bintang, ya. Sekarang dia melihat bulan, maka dia katakan ini adalah Rabbku. Ya. Kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Ya. Dan tatkala bulan itu hilang juga, beliau berkata, sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ya. Jadi bulan itu hilang juga. Kemudian di kelanjutan ayatnya, falamma ra'a asy-syams bazighatan qala hadza rabbi. Dan tatkala beliau melihat matahari terbit, beliau berkata ini adalah Rabbku. Hadza akbar, ini lebih besar, ya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari itu hilang, maka beliau pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persyarikatkan, persekutukan. Ya. Taib. Maka jelas ya, Nabi Ibrahim di dalam ayat ini disebutkan kisahnya, ya, bagaimana beliau mencari siapa yang dia ibadahi. Ya. Pertama melihat bintang, ternyata bukan bintang Rabbnya. Kemudian melihat bulan, ternyata bukan pula bulan. Dan yang terakhir beliau melihat matahari, ternyata bukan pula matahari, karena semuanya bisa hilang. Taib. Maka terakhirnya beliau mengatakan, wahai kaumku, saya berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian persyarikatkan kepada Allah. Ya, kalian persyarikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang lurus, ya. Hanif itu artinya lurus, jauh dari kesyirikan. Kemudian, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, mempersyirikatkan Allah. Maka jika kita perhatikan dari ayat-ayat kauniyah, itu bisa membuat seorang itu mengenal Allah tanpa harus ada bimbingan dari ayat-ayat syar'iyah. Ya, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diberikan hidayah supaya mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui, ya, ayat-ayat kauniyah. Maka beliau pun menyerahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Ya. Terlihat dari kalimat terakhirnya di ayat tadi, ya. Inni bara'un mimma tusyrikun. Al-bara'. Ia berlepas diri dari, ya, sesuatu yang dipersyarikatkan oleh kaumnya. Taib. Barakallahu fiik. Kemudian pembahasan kedua adalah al-maqsudu minal ayati wal makhluqat. Maksud dari ayat-ayat dan makhluk-makhluk, ya. Sekarang mungkin antum timbul pertanyaan, apa bedanya ayat dan makhluk, ya? Apa bedanya ayat dan makhluk, ya? Karena di sini penulis menyebutkan wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat itu adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya adalah as-samawati wal ardu wa ma fihima, yaitu langit, bumi, dan apa yang ada di dalam keduanya atau di antara keduanya. Ya, maka makhluk itu adalah, ya, langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, sekarang timbul pertanyaan juga, bukankah matahari dan bulan itu termasuk makhluk?
Sedangkan penulis menyebutkan matahari, bulan itu termasuk ayat-ayatnya. Ya. Jawabannya adalah karena malam, siang, matahari, dan bulan itu memang kebanyakannya di dalam Al-Quran disebut dengan apa? Dengan istilah ayat. Ya, kita mengikuti saja istilah yang dipakai di dalam Al-Quran. Sedangkan langit dan bumi itu memang kebanyakannya disebut dengan istilah makhluk. Ya. Karena asal dalam bahasa Arab bahwasanya ayat itu bermakna alamat ataupun tanda. Dan tanda itu sifatnya terus berputar, silih berganti, tidak tetap, ya, tampak dengan jelas. Karena itu kalau datang malam hilang siangnya. Kalau datang siang sirna malamnya. Demikian pula matahari dan bulan. Ya, kalau datang matahari maka sirna bulan. Begitupun ketika malam hari datang bulan maka sirna matahari. Silih berganti dan terus berputar. Itu yang disebut dengan ayat. Adapun makhluk dalam bahasa Arab itu asalnya adalah al-khalq. Sesuatu yang memang ditetapkan, sudah dikadarkan, ditakdirkan seperti langit, bumi. Itu memang sudah ditakdirkan, tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah-ubah. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya langit ada 7 lapis itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langit itu ada 7 lapis ya. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Dan Allah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisal dengan itu. Ya, semisal dengan langit berarti 7 lapis juga. Taib. Maka jelas ya bahwasanya langit ada 7, bumi juga ada 7. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis ya, di dalam doa yang dibaca ketika memasuki sebuah negeri ya. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, Rabb langit yang 7 dan apa yang diteduhi oleh langit ya. Wa rabbal ardina as-sab'i wa ma aqlalna. Dan Rabb bumi yang 7 dan apa yang ditampung oleh bumi, dan seterusnya ya. Di antara doanya agak panjang sebagaimana yang sering kita baca ketika memasuki suatu tempat, suatu negeri. Maka jelas dalam ayat dan hadis tegas disebut bumi dan langit ada 7. Maka ini semuanya adalah hal yang wajib diimani. Di alam ini banyak yang ilmu pengetahuan itu belum bisa masuk kepadanya, baik ke atas langit maupun ke bawah bumi. Dan sebagian dari apa yang dikabarkan dalam Al-Quran itu mulai tampak dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ya, yang menunjukkan keagungan Al-Quran ini. Nabi menceritakan tentang laut misalnya, itu luar biasa, detail. Padahal apa? Beliau tidak pernah melihat laut. Ya. Beliau tinggal di antara padang pasir, di antara pegunungan, tetapi bersamaan dengan itu beliau bercerita tentang laut yang sangat detail. Ya, jadi apa yang datang dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka wajib untuk kita imani. Taib, ini pembahasan untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bisa difahami. Qad qara'na dars tauhid fil kitab Ta'lim Sibyani Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal kalam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.